Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pendidik anak usia dini senusantara. Perkenalkan, saya Wila Dewi Noviandri dari KB Hadijah Wonerjo, Surabaya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan praktik baik yang telah dilakukan di KB Hadijah Wonerjo, Surabaya mengenai pembelajaran inquiry pada anak kelompok bermain sebagai wujud pembelajaran berdiferensiasi dan merdeka belajar. Kelompok bermain adalah anak usia dini dengan rentang usia 2-4 tahun. Mereka sedang dalam masa perkembangan yang sangat pesat atau disebut dengan masa golden age. Anak usia dini pada kelompok bermain memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik yang sangat unik tersebut diantaranya adalah anak kelompok bermain sedang berada dalam tahapan eksplorasi. Mereka sangat senang mengeksplor benda-benda yang berada di sekelilingnya. Eksplorasi adalah salah satu hal penting yang harus mereka miliki dan mereka belajar dari hal tersebut. Anak kelompok bermain sedang mengalami perkembangan bahasa. Mereka mulai memahami bahasa yang disampaikan oleh orang lain dan mereka mulai belajar menyampaikan apa yang dirasakannya dan apa yang dipikirkannya. Karakteristik selanjutnya adalah anak kelompok bermain sedang mengalami perkembangan emosi. Lingkungan sangat berperan penting untuk membentuk emosi yang baik untuk mereka. Berdasarkan karakteristik tersebut, muncullah tantangan-tantangan yang ada di KB Hadijah Wonerjo, Surabaya, di mana tantangan-tantangan tersebut diantaranya yang pertama, terkait eksplorasi. Anak usia dini di KB Hadijah Wonerjo, Surabaya memiliki kemampuan eksplorasi yang sangat tinggi. Mereka sangat penasaran dengan benda-benda yang ada di sekitarnya, sehingga muncul perilaku untuk membongkar, mengeluarkan benda, melempar, sebagai rasa penasaran mereka terhadap benda tersebut. Tantangan berikutnya adalah dalam tantangan perkembangan bahasa. Anak kelompok bermain di KB Hadijah Wonerjo beberapa mengalami kesulitan dalam menerima bahasa reseptif dan mengungkapkan apa yang mereka inginkan atau mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Pembendaharaan kata mereka sangat terbatas, sehingga hal itu menjadi tantangan bagi kami di sekolah. Tantangan yang ketiga adalah tantangan emosi. Anak kelompok bermain di KB Hadijah Wonerjo, Surabaya beberapa mengalami kesulitan untuk merilis emosi mereka, sehingga mereka belum memiliki problem solving yang baik terkait permasalahan yang mereka temui di sekolah. Untuk menjawab tantangan tersebut, pembelajaran yang dilaksanakan di KB Hadijah Wonerjo harus bermakna dan harus sesuai dengan kebutuhan anak. KB Hadijah Wonerjo menggunakan pembelajaran inquiry di mana anak belajar langsung dan konkret dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Model pembelajaran inquiry merupakan suatu proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen untuk mencari jawaban dan memecahkan masalah terhadap pertanyaan. Model pembelajaran ini juga dianggap relevan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan merdeka belajar, karena berpusat pada anak, memberikan kesempatan pengalaman belajar yang luas dan fleksibel karena setiap anak memiliki hak untuk berkembang. Terdapat 3 rangkaian dalam model pembelajaran inquiry yang dilaksanakan di KB Hadijah Wonerjo, diantaranya gerbang tema, proyek tema, dan refleksi tema. Strategi gerbang tema dengan kegiatan observasi atau melihat tayangan video. Strategi proyek tema dengan kegiatan eksperimen atau kunjungan belajar. Sedangkan refleksi tema dengan strategi kegiatan membuat hasil karya atau produk. Penggunaan model pembelajaran inquiry diharapkan mampu menjawab tantangan yang ada di KB Hadijah Wonerjo, karena anak akan terfasilitasi rasa penasarannya untuk mengeksplorasi berbagai hal. Perkembangan bahasa terstimulasi dari kegiatan tanya jawab, mendengarkan informasi, dan kesempatan untuk mempresentasikan hasil karya, dan perkembangan emosi akan terstimulasi sehingga semakin berkembang. Untuk keberhasilan pembelajaran inquiry, guru melaksanakan persiapan pembelajaran dengan tahapan berikut.
Tahap awal, guru melakukan persiapan untuk merencanakan pembelajaran inquiry, seperti pembuatan RPPH, koordinasi dengan guru lain, ataupun perizinan kepada lembaga lain. 2. Tahap pelaksanaan terdiri dari gerbang tema, proyek tema, refleksi. Dimakan oleh cacing. Setelah dicerna, cacing akan mengeluarkan kotoran yang mengandung Gerbang tema merupakan pintu masuk informasi kepada anak terkait tema pembelajaran yang diangkat. Gerbang tema dilaksanakan di awal bulan setiap tema baru akan berlangsung. Kegiatan ini dapat menstimulasi anak untuk menambah pembendaharaan kata dan juga menjadi pemantik rasa penasaran anak terhadap kegiatan. Selain melihat tayangan video, anak diajak mengobservasi dengan benda nyata atau benda konkret dari tema tersebut. Dengan kegiatan ini, anak dapat mengeksplorasi dan belajar dari lingkungan. Ini dicari dulu, El. Cari cacing dulu, El. Proyek tema merupakan kegiatan yang dilaksanakan di pertengahan bulan ketika tema berlangsung, dengan tujuan memberikan pengalaman yang nyata untuk lebih dalam lagi, serta menguji informasi yang telah didapat. Anak akan bereksperimen, menguji, mencari lebih dalam, dan bersentuhan langsung dengan hal-hal yang diinformasikan dalam tema. Pada kegiatan proyek tema, anak-anak diberi kesempatan yang lebih luas untuk bersentuhan langsung dengan informasi yang telah didapatnya. Pengalaman anak akan lebih kaya karena melihat dan merasakan benda konkret sehingga bisa menstimulus kemampuan kognitifnya. Karena dengan bermain langsung dengan benda konkret, anak akan mencoba banyak hal baru, menemukan masalah, dan mencoba memecahkan masalahnya sendiri, sehingga kemampuan berpikirnya, emosi, dan bahasanya semakin terbangun. Rangkaian kegiatan yang ketiga adalah refleksi tema. Kegiatan ini dilaksanakan di akhir tema sebagai kegiatan evaluasi selama pembelajaran tema berlangsung. Kegiatan refleksi tema diantaranya membuat produk yang berhubungan dengan tema tersebut dengan kegiatan presentasi hasil karya. Tahapan evaluasi menjadi bagian akhir kegiatan guru dalam pelaksanaan pembelajaran inquiry selama 1 bulan. Dalam kegiatan evaluasi, guru melakukan pertemuan untuk mengevaluasi apa saja kelemahan dan kekuatan selama pembelajaran inquiry berlangsung. Hal tersebut untuk menjadi pembenahan pada kegiatan inquiry tema berikutnya. Demikianlah pemaparan terkait pembelajaran inquiry sebagai strategi untuk menjawab tantangan anak usia dini yang ada di kelompok bermain KBH Hadijah Wonorejo sebagai wujud pembelajaran berdiferensiasi dan merdeka belajar. Tantangan yang muncul pada anak kelompok bermain bisa teratasi dan terstimulasi dengan kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran tersebut. Berdasarkan laporan dari wali murid ketika sharing perkembangan anak, didapat informasi bahwa beberapa anak sangat menjadi kaya akan pembendaharaan kata, teratur dalam berkegiatan di rumah, dan mampu mengontrol dirinya untuk tetap mandiri ketika ditinggalkan oleh orang tua. Demikian praktik baik yang telah kami lakukan di KB Hadijah Wonorejo, Surabaya. Semoga menjadi inspirasi bagi seluruh pendidik anak usia dini di Indonesia. Mari maju bersama untuk membangun pendidikan anak usia dini. Merdeka bermain, merdeka belajar, merdeka mengajar. Salam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.